Halo, kalian tahu nggak sih apa itu pewarna makanan? Gimana caranya bahan tersebut menghasilkan warna pada makanan? Jenisnya ada apa aja dan apakah pengaruh dari setiap jenisnya berbeda? Nah, pada video kali ini kita akan memperdalam pengetahuan kita seputar serba-serbi pewarna makanan melalui percobaan aplikasi berbagai jenis pewarna pada salah satu produk pangan tradisional Indonesia, yaitu cendol. Cendol adalah minuman penutup bercita rasa manis dan gurih yang dulunya berbahan dasar utama tepung hongwe, tetapi berubah seiring perkembangan zaman menjadi tepung beras. Adonan cendol dibuat dengan berbagai bahan tambahan termasuk pewarna yang dibentuk menggunakan penyaring lalu dicampur dengan air gula dan santan. Nah, sekarang yuk kita kenalan lebih jauh dengan pewarna, mulai dari definisi, mekanisme kerja, hingga jenis-jenisnya. Berdasarkan definisi pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang bahan tambahan makanan, pewarna merupakan bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Munculnya warna setelah ditambahkan pewarna merupakan efek dari penyerapan gelombang cahaya tampak tertentu oleh molekul pewarna terlarut dan membiarkan gelombang cahaya lain melewatinya. Gelombang cahaya yang diserap merupakan gelombang cahaya dengan warna komplementer dari warna yang ditimbulkan. Yang berarti pada proses pembuatan cendol, molekul pewarna menyerap gelombang cahaya dengan warna merah yang merupakan warna komplementer dari warna hijau, dan membiarkan gelombang cahaya dengan warna hijau melewatinya, sehingga dapat ditangkap oleh reseptor mata yang membuat warna hijau pada cendol dapat terlihat. Molekul pewarna berupa padatan ionik akan terlarut dalam air yang membuat ion pewarna keluar dan berikatan dengan molekul air yang polar. Molekul pewarna umumnya mengandung rantai panjang dari kombinasi ikatan tunggal dan ganda yang berselang-seling, yang memungkinkan elektron dalam molekul tereksitasi pada energi yang relatif rendah sesuai dengan energi cahaya tampak, sehingga molekul pewarna dapat menyerap gelombang dari spektrum cahaya tampak. Berdasarkan asalnya, pewarna makanan terbagi ke dalam dua jenis, yakni pewarna alami dan pewarna sintetis. Yuk kita kenalan dengan kedua jenisnya. Jenis pewarna yang pertama adalah pewarna alami, yang merupakan pewarna yang berasal dari pigmen warna yang secara alami terdapat pada tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sumber alami lainnya. Pewarna alami memiliki beberapa keunggulan seperti sangat aman, karena merupakan senyawa alami yang dapat dikenali sistem pencernaan sehingga tidak mengganggu sistem metabolisme tubuh. Lalu, pewarna alami juga mudah ditemukan karena sangat melimpah di alam. Tetapi karena ketergantungan pada sumber daya alam, membuat hal ini menjadi kelemahan pewarna alami yang pertama, yaitu ketersediaannya yang terbatas. Selain itu, pewarna alami juga kurang stabil jika terkena pengaruh ekstrinsik seperti proses oksidasi, perubahan pH, serta cahaya dan pemanasan. Variasi warna pada pewarna alami sangat bergantung pada pigmen warna bahan yang digunakan, sehingga dapat dikatakan sedikit variasinya. Penggunaan pewarna alami juga terbilang kurang praktis karena harus melalui proses ekstraksi terlebih dahulu. Intensitas warna pewarna alami umumnya lebih rendah dibandingkan pewarna sintetis, dan jika menginginkan intensitas warna yang lebih tinggi, diperlukan lebih banyak bahan yang otomatis akan memakan biaya yang lebih besar. Jenis pewarna yang kedua adalah pewarna sintetis, yang merupakan pewarna yang berasal dari proses sintesis melalui rekayasa kimiawi. Pewarna sintetis banyak digunakan pada industri pangan, khususnya industri skala besar, karena memiliki beberapa keunggulan seperti mudah ditemukan di pasaran, ketersediaannya tidak terbatas, karena merupakan hasil sintesis dari rekayasa kimia sehingga tidak bergantung pada sumber di alam. Pewarna sintetis juga stabil karena tidak bersifat volatil dan tidak terlalu sensitif terhadap pengaruh ekstrinsik. Variasi warna dari pewarna sintetis sangatlah banyak atau memiliki range warna yang luas. Hal ini dikarenakan pembuatannya melalui proses rekayasa kimia, sehingga sangat mungkin menghasilkan warna spesifik sesuai keinginan dengan pencampuran 2 atau lebih pewarna sintetis. Intensitas warna pewarna sintetis umumnya lebih tinggi dibandingkan pewarna alami,
sehingga tidak perlu biaya yang besar dan terbilang lebih ekonomis dibandingkan pewarna alami untuk menghasilkan warna yang terang. Tetapi di samping dari banyaknya keunggulan pewarna sintetis, terdapat satu kelemahan pewarna sintetis yang seringkali menjadi kontroversi di masyarakat, yaitu berpotensi memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan. Pengaruh buruk yang dapat terjadi di antaranya yaitu mulai dari gatal-gatal, asma, hingga kanker karena sifatnya yang karsinogenik. Munculnya pengaruh buruk terhadap kesehatan ini merupakan efek dari struktur pewarna sintetis yang tidak dikenali atau asing bagi sistem pencernaan, serta karena penggunaan pewarna sintetis yang berlebihan. Untuk meminimalisir potensi terjadinya pengaruh buruk ini, pewarna sintetis harus digunakan sesuai dengan anjuran dan peraturan yang tertera pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 mengenai bahan tambahan pangan yang mengatur batas maksimum penggunaan pewarna sintetis, sehingga produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Pada peraturan tersebut, juga diatur batasan penggunaan pewarna alami untuk mencegah penggunaan pewarna alami yang terlalu eksesif. Akan tetapi, pada kenyataannya, di masyarakat masih terdapat produsen nakal yang menggunakan pewarna lain di luar dari kedua golongan pewarna yang diizinkan dan dikategorikan sebagai pewarna berbahaya, karena dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan. Penggunaan pewarna berbahaya umumnya dikarenakan produsen tergiur oleh keunggulannya, yaitu intensitas warna yang dihasilkan sangat tinggi. Hal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh para produsen nakal untuk menekan biaya produksi, di mana untuk menghasilkan warna produk yang terang dan mencolok hanya membutuhkan pewarna yang sangat sedikit atau konsentrasi yang rendah. Tetapi keunggulan tersebut tidak berarti apa-apa, karena pewarna jenis ini merupakan golongan pewarna yang tidak diizinkan atau dilarang penggunaannya pada produk pangan. Hal tersebut dikarenakan pewarna jenis ini sama sekali tidak aman untuk dikonsumsi dan berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Konsumsi pangan yang mengandung pewarna berbahaya dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit, mulai dari iritasi saluran pencernaan, kerusakan hati, hingga kanker karena pewarna berbahaya ini juga merupakan pewarna sintetis yang bersifat karsinogenik. Perbedaannya dengan pewarna sintetis pangan adalah pada tingkat toksisitasnya, di mana pewarna berbahaya memiliki toksisitas yang jauh lebih tinggi, sehingga potensinya jauh lebih besar sebagai pengaruh buruk terhadap kesehatan. Selanjutnya, kita masuk ke proses pembuatan cendol. Pewarna cendol yang digunakan pada percobaan kali ini berasal dari 3 jenis pewarna yang berbeda. Yang pertama, ekstrak daun suji sebagai pewarna alami yang mengandung pigmen klorofil. Yang kedua, red bell pandan sebagai pewarna sintetis yang mengandung pewarna tartrazin dan biru berlian FCF. Dan yang ketiga, One-Tex sebagai pewarna berbahaya yang penggunaannya diperuntukkan untuk pakaian atau industri tekstil. Kalau gitu, yuk langsung aja kita intip proses pembuatannya. Setelah semua proses selesai, dilakukan analisis karakteristik sensoris dari masing-masing cendol meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur.
Cendol dengan pewarna alami memiliki warna hijau muda, rasa sedikit asin, aroma khas daun suji, dan tekstur sedikit kenyal. Warna hijau muda muncul karena kadar pigmen klorofil yang didapatkan dari ekstrak daun suji umumnya hanya sebesar 3-4% dan masih didominasi oleh komponen lain, sehingga warna hijau yang dihasilkan memiliki intensitas yang rendah dibandingkan pewarna lain. Rasa sedikit asin pada cendol bukanlah efek dari pewarna, melainkan dari interaksi antar bahan khususnya dari penambahan garam. Aroma khas daun suji muncul karena terlepasnya senyawa volatil daun hijau atau GLV berbasis karbon pada daun suji. Sedangkan tekstur cendol yang sedikit kenyal merupakan efek dari penggunaan air kapur sirih serta tepung beras dan tepung tapioka. Cendol dengan pewarna sintetis memiliki warna hijau toska, rasa sedikit asin, aroma pandan menyengat, dan tekstur sedikit kenyal. Warna hijau terang atau hijau toska pada cendol muncul dari kombinasi antara pewarna tartrazin pembawa warna kuning lemon dan biru berlian FCF pembawa warna biru. Intensitas warna hijau pada cendol ini lebih tinggi dibandingkan pewarna alami karena kadar pewarna dalam bahan pewarna yang digunakan terbilang tinggi atau lebih murni. Munculnya aroma pandan pada cendol merupakan efek dari kandungan perisa sintetik pandan. Kandungan perisa ini ada karena red bell pandan tidak hanya berguna sebagai pewarna, tetapi juga sebagai perisa makanan. Untuk parameter rasa dan tekstur cendol, tidak terlalu terpengaruh oleh adanya penambahan pewarna seperti halnya cendol pewarna alami. Cendol dengan pewarna berbahaya memiliki warna hijau tua, serta tekstur sedikit kenyal dan berpasir. Untuk parameter rasa dan aroma cendol tidak dilakukan pengamatan karena berbahaya jika dikonsumsi. Warna hijau tua pada cendol muncul karena warna Wantex memiliki intensitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dua pewarna sebelumnya, sehingga jika ditambahkan dengan konsentrasi yang sama akan menghasilkan warna yang lebih tua atau pekat. Intensitas warna yang tinggi ini cocok dan memang diperuntukkan untuk pakaian serta tidak cocok untuk makanan karena cenderung terlalu pekat dan sangat terlihat tidak alami. Tekstur berpasir pada cendol disebabkan oleh kelarutan pewarna yang rendah sehingga tidak dapat terlarut sepenuhnya dalam adonan. Berikut merupakan tabel perbandingan karakteristik sensoris dari ketiga cendol yang dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa pewarna sintetis memberikan karakteristik sensoris terbaik khususnya pada parameter warna. Hal ini membuat kita lebih memahami keadaan yang terjadi saat ini, di mana banyak sekali industri pangan yang lebih memilih menggunakan pewarna sintetis dibandingkan pewarna alami. Jadi, kita sebagai konsumen bisa memaklumi dan dapat lebih berhati-hati dalam mengonsumsi produk, di mana warna yang terlalu mencolok dapat menjadi indikasi penggunaan pewarna berbahaya ataupun penggunaan pewarna sintetis yang terlalu berlebihan. Semoga informasi tersebut dapat menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa like, comment, and share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.